Selamat pagi pemirsa, kami dari Breaking News 13 kembali dengan membawakan berita-berita teraktual dan terpercaya. Dengan saya, Felicia Sanjaya, dan rekan saya, Hillary Chandra. Atasi banjir di dekat Bandara Soeta Pemkot Tangerang rakor bersama Angkasa Pura. Pemerintah Kota Pemkot Tangerang menggelar rapat koordinasi rakor dengan sejumlah pihak terkait dalam upaya menindaklanjuti penanganan banjir yang melanda wilayah Kecamatan Neglasari dan Bendar. Sebab lokasi tersebut berdekatan dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang merupakan objek vital nasional. Langkah koordinatif antara Pemkot dan pemangku kepentingan lainnya menjadi sangat penting dalam kesempatan tersebut. Dibahas berbagai langkah strategis untuk mengatasi dampak banjir baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Untuk itu, rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh perwakilan dari PT Angkasa Pura II, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas, serta Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Ciliwung Cisadane turut bergabung secara daring. Hari ini kita melaksanakan rapat tindak lanjut penanganan kondisi banjir di Kota Tangerang. Kami mengundang para pemangku kepentingan dari Angkasa Pura II, Basarnas, BNPB, serta BBWS. Kami juga mengundang pengelola tol Kunciran namun belum dapat hadir. Mudah-mudahan dalam rapat berikutnya mereka bisa bergabung karena ini sangat penting, ujar Nurdin. Kamis 30 Januari 2025. Di hasil rapat disepakati beberapa langkah yang akan segera diambil. Dalam jangka pendek, Pemkot Tangerang meminta fasilitase dari BNPB untuk melakukan normalisasi outlet saluran pembuangan di Kali Prancis, guna mengatasi pendangkalan yang menyebabkan banjir. Memutuskan untuk meminta fasilitasi dari BNPB untuk mengatasi persoalan dangkalnya outlet dari saluran pembuangan di Kali Prancis dengan meminta untuk melakukan normalisasi. Dan dari tadi BNPB siap untuk melakukannya. Selain itu akan dilakukan kajian bersama antara PT Angkasa Pura II dan Pemkot Tangerang untuk mengevaluasi daya dukung jaringan drainase di wilayah Kecamatan Benda, Neglasari, dan Batu Ceper yang berbatasan langsung dengan Bandara Soekarno-Hatta. Dari hasil rapat disepakati beberapa langkah yang akan segera diambil. Dalam jangka pendek, Pemkot Tangerang meminta fasilitas dari BNPB untuk melakukan normalisasi outlet saluran pembuangan di Kali Prancis, guna membatasi pendangkalan yang menyebabkan banjir. Kajian ini bertujuan untuk memastikan integrasi sistem drainase antara kawasan bandara dan wilayah sekitarnya agar penanganan banjir lebih efektif. BBWS Ciliwung Cisadane juga menyatakan dukungannya dalam perencanaan hingga proses teknis pembangunan yang dibutuhkan. Kita berharap upaya jangka menengah ini bisa mengatasi persoalan banjir di 3 kecamatan terdampak, dan tentunya mengantisipasi serta memastikan agar Bandara Soekarno-Hatta tetap aman dari potensi banjir, ujar. Kembali lagi dengan kami Felicia Sanjaya dan Hillary Chandra, dan saya akan menemani kalian selama 15 menit ke depan. Imbas kebakaran sumber air Los Angeles tak lagi aman untuk diminum. Kebakaran hutan di daerah Los Angeles pada 7 Januari lalu telah menghancurkan ribuan fasilitas publik dan rumah warga. Tak hanya itu, petugas setempat juga mengkhawatirkan sumber air minum yang tak lagi aman untuk dikonsumsi. Beberapa sistem air lokal di daerah Los Angeles mulai mengeluarkan peringatan tentang tidak menggunakan air minum yang berpotensi tidak aman. Peringatan ini ada yang berupa tanpa air tidak aman untuk diminum pada air mancur setempat. Begini cara kebakaran membuat air tidak aman. Kebakaran dapat membuat air minum, pipa, serta tangki air itu sendiri menjadi tidak aman. Menurut para ahli dan Science Alert, hal ini terjadi karena sejumlah alasan. Salah satu penyebabnya adalah ketika penggunaan air yang tinggi dari pemadam kebakaran menguras sistem air. Sistem air tidak dirancang untuk memadamkan kebakaran hutan. Struktur yang rusak dan hancur juga memicu kebocoran air yang tidak terkendali. Diulang dengan cukup cepat ke dalam sistem air yang menguras. Gabungan dari faktor-faktor ini dapat menurunkan tekanan sistem air sehingga tidak ada air yang tersedia. Ketika air habis, sistem rentan dapat kontaminasi kimia. Kontaminasi air minum juga dapat berasal dari udara dan dari kerusakan infrastruktur sistem air. Panas dapat melelehkan sebagian pipa plastik dan meteran air, melepaskan bahan kimia dan menimbulkan kontaminasi. Ditemukan bahan penyebab kanker pada sistem air.
Sejumlah bahan kimia penyebab kanker telah ditemukan dalam sistem air yang rusak setelah kebakaran hutan. Terkadang bahan kimia ini, seperti berzena, dapat menyebabkan seseorang langsung sakit jika mereka minum atau menggunakan air tersebut. Gejalanya dapat berupa mual, sakit kepala, dan ruam. Bahan kimia ini menempel pada permukaan infrastruktur dan bahkan dapat menembus beberapa pipa dan gasket plastik. Membersihkannya dapat memakan waktu berhari-hari hingga berbulan-bulan. Beberapa plastik dapat menyerap bahan kimia seperti spons dan melepaskannya ke dalam air minum bersih secara perlahan, sehingga air tersebut tidak aman untuk jangka waktu yang lama. Mari kita interview orang-orang yang terkena banjir. Halo, nama kamu siapa? Boleh kan menceritakan pengalaman kamu pas banjir? Boleh saja. Pada saat banjir kemarin saya merasakan sangat repot karena saya harus membantu orang saya dan banjirnya membuat hampir memenuhi seluruh ruangan dan bahkan saya menemukan paku di dalam air. Baik, terima kasih Winnie.